Tingginya produksi sampah rumah tangga tidak selalu berarti masalah. Sampah organik dan anorganik yang selama ini dibuang ternyata mampu diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi, mulai dari kompos hingga bentuk souvenir atau kerajinan. Siapa sangka tas laptop ini terbuat dari perpaduan bahan baku tekstil dengan sampah plastik yang didaur ulang. Inovasi ini sudah dilakukan beberapa tahun terakhir oleh sebuah rumah produksi pembuatan souvenir di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam sebulan, sekitar 50 kg sampah plastik dikumpulkan dan diubah menjadi ragam souvenir multifungsi. Tak hanya tas laptop, tapi juga dibuat menjadi pouch hingga gantungan kunci. Sampah plastik yang terkumpul sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dipres menggunakan alat khusus dengan suhu panas tertentu, sehingga bentuk lembaran plastik akan lebih tebal. Selanjutnya, lembaran plastik dibuat pola dan dipadukan dengan bahan baku tekstil untuk dibuat souvenir. Lebih dari 10.000 souvenir dibuat dengan bahan dasar plastik daur ulang setiap bulannya. Melalui pengolahan kreatif ini, sampah yang semula menjadi masalah justru diubah menjadi produk fungsional dan bernilai ekonomi. Message-nya aku pengennya kayak sampah itu bisa kok dikasih kita kesempatan hidup kedua, lalu dikasih kesempatan bahwa bisa kok disandingkan dengan bahan material lain ya, seperti kita kan ada kulit, ada akrilik, kain gitu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin gitu sampah bisa disandingkan dengan bahan material lainnya. Produsen juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan sampah atau barang bekas yang bisa didaur ulang. Salah satunya dengan Hotel Indigo Bandung. Masyarakat bisa menaruh sampah di Dropbox yang ditempatkan di hotel ini. Ada 2 buah Dropbox untuk menampung sampah yang terbuat dari bahan plastik dan bahan tekstil. Pihak hotel mengungkapkan, aksi ini dilakukan sebagai tindak nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan cara yang lebih kreatif selain untuk mendukung UMKM. Jadi kenapa Hotel Indigo Bandung Dago Pakar kita pengen kerjasama sama Sugar Souvenir, karena memang kita punya visi misi yang sama dengan Sugar Souvenir. Jadi kebetulan juga di bulan September ini IHG sedang merayakan yang namanya bulan Giving for Good. Jadi itu adalah salah satu aksi kita terhadap lingkungan gitu. Jadi kita memang di sini pengen memfasilitasi dari pengumpulan sampah tekstil dan sampah plastik dari Sugar Souvenir sendiri untuk bisa diolah kembali dengan UMKM yang ada di Bandung menjadi sesuatu barang yang memang bermanfaat. Pengolahan sampah juga dilakukan warga RW 09, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Mani, Kota Bandung, Jawa Barat. Wilayah ini dikenal dengan pengolahan sampah menggunakan metode Takakura. Untuk mengolah sampah dengan metode ini harus memiliki keranjang yang dilapisi kardus. Lalu diisi sekam padi dan dicampur dengan kompos yang sudah jadi sebagai starter mikroba pengurai. Selanjutnya, sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran, kulit buah bisa dimasukkan ke dalam keranjang. Sampah organik ini sebaiknya dipotong kecil-kecil agar mudah terurai. Dalam waktu tertentu, sampah organik akan berubah menjadi kompos yang bisa digunakan untuk tanaman. Total ada 352 unit rumah di kawasan ini, dan hampir semuanya menerapkan metode ini di rumah masing-masing. Dalam 1 bulan, kampung ini mampu menghasilkan sampah sebanyak 6,9 ton dan hanya 11%-nya saja yang diangkut menuju TPS dalam bentuk residu. Oh iya, sangat berkurang drastis. Bahkan ada teman-teman yang karena takakuranya kan harus makan tiap hari ini. Ada yang memang masakannya sedikit, itu sampai minta ke tukang sayur. ya, minta ke tukang sayur, kan orang jual sayur kan kadang dibuangin yang jelek-jelek ya. Itu dimintain untuk supaya bahkan sampai begitu, maksudnya karena mencarilah bahkan. Dikenal sebagai kampung percontohan, pengelolaan sampah organik kampung ini juga sering mendapat kunjungan dari berbagai kalangan untuk melihat langsung proses pengolahan. Ya, jadi sampah itu nggak langsung dibuang, itu diolah dulu jadi bisa jadi barang yang bisa digunakan lagi ataupun tadi jadi ekoenzim gitu. Ternyata bisa, soalnya awalnya kan belum tahu sampah tinggal dibuang kan. Nah, terus akhirnya bisa jadi ekoenzim gitu. Tadi ekoenzim fungsinya buat apa kata Ibu? Buat pembersih. Tak hanya mengembangkan metode pengolahan Takakura, kampung ini juga mengimplementasikan ragam teknik pengolahan sampah lainnya seperti pembuatan ekoenzim hingga budidaya maggot. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.